Darah tinggi berarti ya, karena memang yang lebih beresiko itu memang yang lansia menderita darah tinggi ini. Nah, darah tinggi ini bukan suatu penyakit juga yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dia lebih berpengaruh di faktor genetik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada keturunan yang kena darah tinggi, nah berkemungkinan besar itu kena darah tinggi juga. Sama diabetes tadi, ini kami menjelaskan tentang penyakit keturunan. Nah tapi bukan berarti kalau Bapak Ibu yang dulu sudah ada kena hipertensi itu udah pasti hipertensi, bukan. Tapi berpotensi. Oh yang kencing manis. Nah kencing manis nanti disampaikan oleh Indo. Darah tinggi dulu, ya. Kita bahas tentang darah tinggi sedikit. Darah tinggi. Nanti kencing manis ke ini ya, Indo. Nah, faktor genetik tadi. Nah, selain faktor genetik tadi, Bapak Ibu, faktor usia, jenis kelamin, udah itu gaya hidup itu berpengaruh juga. Nah, ngapo banyak lansia yang beresiko tinggi darah tinggi ini karena Bapak Ibu, darah tinggi itu kan pastinya membahas tentang peredaran darah atau pembuluh darah. Nah, kita ibaratkan pembuluh darah ini pipa, selang. Nah, kalau selang itu tutup ujungnya, nah itu tekanannya semakin tinggi atau semakin rendah. Semakin tinggi, nah itulah juga tekanan darah kita. Nah, apa lansia berpotensi besar terkena darah tinggi? Karena pembuluh darah lansia itu udah tidak elastis lagi, udah kaku. Karena dia udah berumur tadi kan. Nah, itulah tadi yang membuat tekanan darah tinggi itu semakin tinggi, tekanan darahnya, peredaran darahnya semakin tinggi di dalam pembuluh darah kita. Nah, selain itu juga gaya hidup juga. Nah, kalau ibu-ibu tadi rajin senam, kayak berolahraga atau berkegiatan, insya Allah tekanan darahnya yang memang sudah tekanan darah tinggi stabil. Nah, karena kita banyak gerak. Nah, Bapak Ibu, darah tinggi ini biasanya kalau disebut tuh silent killer. Apa silent killer tuh? Silent killer tuh pembunuh diam. Karena pembunuh diam. Karena hipertensi ini gejalanya memang cuma sakit kepala, ya kan? Atau cuma pusing. Nah, tapi berpotensi terkena penyakit-penyakit lain. Banyak cabangnya kalau kena hipertensi ini. Gagal ginjal, stroke. Itu kan berawal dari hipertensi atau darah tinggi nih, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, nah Bapak Ibu sini udah ada yang konsumsi obat rutin belum? Sudah, diminum terus tidak? Diminum. Nah, amlodipin, udah ada yang minum dosisnya berapa? 5 atau 10? 5. Nah, obat tuh diminum rutin. Karena kalau tidak rutin, stabil ya Bapak Ibu ya. Tapi udah dijelasin lagi, mungkin sudah ada yang tahu, obat itu sebenarnya bukan untuk menurunkan darah, untuk menstabilkan. Nah, walaupun Bapak Ibu udah darahnya udah stabil, berhenti minum. Nah, itu namanya mengulang lagi dari tinggi, tiba-tiba tinggi lagi. Karena udah berhenti ini Bapak Ibu takut kan? Oh ya, stabil. Takut minum kelak turun lagi, jadi turun. Nah, tidak sebenarnya. Walaupun stabil tetap harus diminum. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu yang berpikiran kalau banyak minum obat tuh kena ginjal. Nah, sebenarnya obat diabetes kayak obat hipertensi itu sudah dirancang khusus biar tidak terkena ginjal. Jadi aman untuk dikonsumsi setiap hari sepanjang usia. Nah, justru Bapak Ibu, justru kita dengan tidak minum ini tadi takut kelak tuh kena komplikasinya ke ginjal. Karena jika kalau tekanan darah kita, pembuluh darah kita terus-terusan tinggi, itu merusak juga pembuluh darah yang ada di ginjal. Kalau rusak pembuluh darah di ginjal, itu telah jadi komplikasi di gagal ginjal. Kalau di pala, stroke. Nah, makanya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau udah ada konsumsi obat rutin, itu obatnya diteruskan Bapak Ibu ya. Jangan sampai putus, diminum terus sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Nah,
Dari penjelasan Firly tadi, Bapak Ibu ada yang nak ditanyakan nggak tentang darah tinggi? Biar kita saling tanya jawab aja, biar tidak monoton. Nah, Ibu apa yang mau tanya? Ya, berapa persen faktor keturunan darah tinggi? Nah, misal Bapak Ibu ya, menurut data dan penelitian itu 30%. 30% itu keturunan. Ibarat kata yang tidak ada keturunan itu dia 100% itu aman dari hipertensi, tapi bukan berarti dia tidak kena. Karena tadi kan faktor lain kan itu faktor gaya hidup kan. Apalagi bapak ibunya yang ada yang merokok, itu kan berpengaruh juga. Nah 30%. Nah, kalau yang faktor keturunan itu jadi 30% itu ada. Tapi kalau dijaga tidak akan sampai 100%. Tidak akan jadi darah tinggi. Kalau kita tadi mengatur lagi apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Dan itu cara mencegahnya juga, jangan makan yang tinggi garam. Karena kan natrium juga kan, natrium itu otak dan akan menjadikan menarik air, jadi tekanan darahnya tinggi. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mangko masuk sini. Oke, pertanyaannya bagus ya berarti. Kalau makanan berlemak itu juga berpengaruh ke kolesterol, karena makanan berlemak tuh lama-kelamaan dia kan akan nempel di dinding pembuluh darah. Kalau nempel, makin lama pembuluh darah itu kan bisa nempel di sini. Jadi itu tadi, jadi tekanannya itu makin sempit, makin tinggi tekanan darahnya. Jadi tapi walaupun makanan berlemak tapi diiringi olahraga yang sesuai, itu insya Allah aman-aman aja Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang darah tinggi? Pak Sudarmawan ada? Kurang tidur. Kurang tidur tuh sebenarnya penyakit lain juga Pak, itu kalau kurang tidur. Karena waktu tidur tuh kan tubuh kita tuh beregenerasi, beristirahat. Jadi usahakan tidurnya yang cukup. Karena kalau kurang tidur itu bukan penyakit darah tinggi aja Pak, penyakit lain sudah datang. Karena pentingnya tidur tuh itu, kita tidak tidur sehari atau kurang tidur pasti besoknya lemas. Karena sepenting itu tidur Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang darah tinggi? Oke, insya Allah Bapak Ibu paham walaupun cuma sedikit ya penjelasannya, karena kita tidak terlalu banyak di waktu, karena apakah ada penyampaian juga tentang penyakit diabetes. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan ke Sofi dari Indo akan menjelaskan tentang diabetes. Oke, cukup sekian penjelasan dari Indo. Terima kasih. Iya, jadi darah tinggi tadi kenapa itu turunnya sampai 30% itu genetik namanya Bu ya. Kalau bahasa kami genetik, bahasa Ibu mungkin keturunan. Ya, jadi dari gen itu 30% anak-anak pasti dapat. Oke, misalkan ibu sama bapaknya darah tinggi tuh, anak-anaknya pasti dapat gen darah tinggi. Tapi kalau dari awal dia dikelola dengan baik, seperti ini, screening nih setiap minggu sekali. Itu kan kalau dari umur 18 tahun ke atas memang dideteksi dini, itu darah tingginya nggak bakal terjadi. Tapi terkadang setelah terasa keluhan, sering pusing, kok tiba-tiba badannya jadi gak enak, tahu-tahu tensinya udah 150 aja begitu. Terus dari gaya hidup, jadi anak-anaknya yang beresiko darah tinggi itu udah harus dicek Bu ya, di umur 22 udah harus sering-sering cek ke puskesmas. Kalau tensinya normal minimal 1 bulan sekali untuk cek darah tinggi. Gak apa-apa, datang aja ke sini, rutinkan dia untuk pemeriksaan. Biasanya nggak tergantung umur, kadang ada yang 30 udah dapat darah tinggi, ada yang nunggu umur 40, tergantung gaya hidup mereka. Oke, kenapa itu harus diingatkan lagi? Karena sekarang darah tinggi, ini rata-rata ibu-ibu kan darah tinggi semua nih. Kemungkinan orang tuanya kemarin mungkin hipertensi, jadi ibunya nggak tahu, tiba-tiba mungkin orang tuanya kemarin nggak tahu apa orang tua Bu tiba-tiba meninggal aja, sakit tua tapi nggak tahu, mungkin karena darah tingginya, mungkin karena DM, mungkin karena jantung, karena tidak terdeteksi.
Jadi sekarang kan ada screening tuh, posyandu ada, senam lansia ada, ke puskesmas setiap hari pun boleh. Jadi di sini kita untuk mendeteksi diri sendiri, ya. Oke, kita lanjutkan ke Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya mulai nih, saya mau cek semangatnya lagi. Tadi kan jargonnya semangat pagi. Pagi, 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 yes, luar biasa. Oke, mulai Ibu ya. Semangat pagi. Nah, tadi kan kawan saya sudah menjelaskan mengenai hipertensi ini. Nah, sekarang saya bagian untuk menjelaskan diabetes mellitus. Nah, sebelumnya dari ibu-ibu di sini ada yang menderita diabetes nggak? Sudah ada. Berapa orang coba? Satu orang. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, udah menderita diabetesnya dari sejak kapan? Umur 50 tahun, 7 tahun. Baru ketahuan umur 50 tahun. Nah, untuk awal tahu ibu kena diabetes itu kira-kira apa yang dirasakan? Itu umur 50 kan ibu KB suntik itu badan 70 karena ditanya tetangga itu ayo coba ikut berhenti lah KB katanya umur 50 berhenti KB siapa tahu kan nanti kalau KB ini katanya ya udah sudah ikut berhenti KB itu terus badannya turun berat badan mungkin ada ini aku posyandu di RT dulu ada posyandu coba itu kantornya di cek gula terus cek gula darah sampai di darah itu dulu saya terkejut kan itu kok di jalannya bilang itu udah ibu langsung aja gimana puskesmas aja juga ini karena dicek sini benar kan itu tahunya terus benar saya nggak nerima tuh selama ini kan tidak mungkin kena karena keturunan saya bilang mendadak semua ibu dan nggak tahu cuma kuat mendadak terima kasih. Nah, itu tadi ada cerita dari ibu siapa tuh? Ibu Miss Rawati. Nah, Ibu Miss Rawati. Nah, itu benar. Jadi tadi yang udah ceritakan dari Ibu Miss Rawati itu, jadi diabetes itu bisa dikategorikan udah terkena diabetes itu kalau kita cek gula darahnya hasilnya di atas 200. Nah, itu udah positif. Udah akan tak ada gejala gitu. Apalagi dibarengi tadi ada gejala sering kencingnya di malam hari kan. Nah, sampai 20 kali tuh bahkan. Nah, itu ya. Kalau 3 kali normal, apalagi kalau ibunya banyak minum masih normal. Nah itu jadi salah satu juga faktor dari diabetes ini itu faktor keturunan. Kayak yang diceritakan ibunya tadi kan, itu ada dari bawahnya terkena diabetes juga. Nah, untuk diabetes itu Bu, itu kita kalau sudah terkena diabetes itu wajib mengkonsumsi obat insulin. Itu ada insulin itu ada 2, ada oral sama dari disuntik. Nah, tergantung itu biasanya kalau untuk dosisnya itu tergantung dari order dari dokter. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari diabetes? Dari ibu siapa tadi yang nanya tadi?
tentang ya, kehidupan. Memang ibu minum obat rutin ya. Nah, sudah itu ibu minum juga suka ada sekali sekali. Ada teman kasih tahu di apa tanaman pucuk merah itu. Nah, saya minum sudah seminggu, saya minum itu saya rebus itu, saya cek gula saya masih habis lebaran kan gampang semua 225. Terus saya cek lagi minggu minum itu masih tetap. Sudah 3 minggu saya minum itu, alhamdulillah kemarin hari Senin ya, mana yang itu normal gula saya 118. Ya. Banyak tadi obat apa? Yang pucuk merah, yang di taman-taman. Nah, itu ada informasi tanaman itu direbus kan, direbus ya 19 jadi 1. Nah, itu bagus tuh, ada informasi nih dari ibu tadi dengan syarat obat yang dari apa medis itu tetap dikonsumsi. Jadi ibu ingin datang? Maka kebanyakan berapa? Kalau dari atas 200 itu lantas istilahnya lewat puasa. Kadang-kadang 200, kadang-kadang ketemu, kadang kemarin 111, jadi kayak Nah, jadi itu ibu ceknya biasanya setelah makan sudah. Pas puasa. Puasa berapa biasanya? Nah, kalau gula darah puasa itu maksimal 120. Itu kalau pas belum makan berarti kan, pas dalam kondisi perut itu kosong. Kalau udah tidur bangun pagi itu 120. Ya, minum air putih bagus, boleh. Nah, kira-kira ada lagi, kita diskusi aja ya, karena Bapak. Terima kasih. Saya ini pasien jantung, sudah pesan cincin. Sudah itu saya tidak tahu bahwa dikasih obat darah tinggi, pengencer darah, sudah itu berapa gitu, 3 macam ya. Tapi gula darah saya tinggi, barusan saya cek di 309. Kemarin cuma 172 sampai 140. Penanggulannya kemana ada? Saya harus kemana? Kalau soal minum, saya sudah minum rutin 2 liter sehari, rutin itu. Tapi ada satu, nah, jadi saya minum obat enggak begitu. Kalau begitu rutin itu. Banyak tahu ya. Untuk
oleh tanggal ini enggak Katakan kelayangan kelayangan kan. Mungkin efek sampai obatnya. Gimana gimana untuk menurut ini? Tapi menurut saya nih, saya yang mengalami. Kalau menurut saya setelah berdarah tinggi saya timbul sembayangan. Saya pernah berdarah. Ya, semuanya. Kalau untuk pola makannya sehari-hari macam mana, Pak? Biasa saja. Ngopi enggak lagi. Kalau makan tetap santan. Insulinnya tadi terakhir